kedua yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Oke anakku, sekarang kita masuk ke subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Baiklah nak, ibu akan membacakan sebuah kisah tentang pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah, di suatu negeri tumbuhan, tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Perbedaan ukuran antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibanding pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Pohon mangga yang belum memiliki buah satu pun merasa sedih dan iri. Akhirnya pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Tiba-tiba, pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat, sahabat karibnya, telah mati. Pohon mangga penasaran, lalu bertanya kepada pohon beringin, pohon tua yang bijaksana. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usia tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga. Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama, sampai puluhan tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga tetaplah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat, tetaplah pohon tomat. Terang pohon beringin. Pohon mangga akhirnya sadar. Ia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon yang lain yang punya kelebihan dibanding dirinya. Setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Nah, nak, cerita yang ibu bacakan tadi merupakan sebuah dongeng. Apa artinya? Cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang berfungsi untuk mendidik juga menghibur orang yang membacanya. Jadi, dari kisah pohon tomat dan pohon mangga tadi, kita dapat mengambil pesan moralnya. Apa itu? Kita tidak perlu iri dengan kelebihan orang lain. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita sendiri. Setelah belajar dongeng tadi, sekarang kita masuk ke matematika, yaitu sifat pertukaran pada penjumlahan. Contoh soal penjumlahannya yang posisinya ditukar. 120 ditambah 930, hasilnya 1050. Kemudian kita tukarkan, kita cari 930 ditambah 120, hasilnya 150. Berarti jika kita menjumlahkan, apabila kita tukarkan posisinya atau letaknya, maka hasilnya akan tetap sama.
Oke, kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu truk. Truk pertama berisi 425, kemudian truk yang kedua 590. Kita tambahkan, jawabannya 1015. Nah, coba kita tengok gambar yang di bawahnya, 590 ditambah 425, maka hasilnya akan tetap 1015. Ternyata jumlahnya akan tetap sama jika posisinya kita rubah. Oke nak, setelah selesai belajar matematika, ayo kita bernyanyi Lihat Kebunku. Hafal lagunya nak? Yuk kita nyanyi bersama.